rekan saya Bapak Kris tadi, Pak Ketua kita rombongan kita, tadi sudah memberi keterangan untuk dibuat laporan polisi. Dan selanjutnya nanti ini akan diproses, dinaikkan menjadi penyidikan nanti. Setelah itu nanti, setelah dilakukan nanti penyidikan, pelakunya akan segera ditangkap. Karena di sini di dalam BP ini cukup beberapa berlapis-lapis pasal. Salah satunya di sini mengenai TPPU, yaitu tindak pidana pencucian uang yang ancaman hukumannya yaitu 5 tahun ke atas. Berarti secara subjektif maupun objektif, si pelaku Mr. M bisa dilakukan penangkapan, penahanan, dan kroni-kroninya maupun semua yang terkait turut serta segala macam. Oleh karena itu saya himbau kepada saudara terduga Mr. M, kembalikanlah uang-uang korban ini sebelum ini meningkat ke penyidikan. Apabila ini diselesaikan dengan korban-korban yang ada di sini, diselesaikan, ini saya bisa nanti mungkin keputusannya ada di Pak Ketua kita ini sebagai pelapor. Mungkin bisa saya minta dia untuk mencabut laporannya. Bodong seperti Binomo dan Kotek bisa kembali. Kemudian yang pertanyaan yang terkait dengan PPATK, izin Bapak, ini ada terkait dengan rekening Binomo dan Kutex di Indonesia, sejauh mana PPATK melakukan pelacakan terkait rekening kedua platform itu? Silakan, mohon perkenan jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Kepada para korban kami sarankan untuk membentuk suatu paguyuban bersama. Jadi jangan mengurus sendiri-sendiri. Kemudian ditunjuk siapa kuasa hukumnya dan menginventarisir investasi-investasi yang mereka sudah lakukan. Kemudian secara bersama-sama nanti mengajukan kepada pengadilan agar seluruh aset sitaan nanti akan dikembalikan kepada paguyuban yang dibentuk oleh korban-korban investasi bodong ini. Nah, kemudian nanti akan putusan pengadilan akan diberikan akan diputuskan nanti pengadilan akan memutuskan bahwa uang itu akan dianukan kemana supaya tidak nanti disita untuk negara. Jadi saya rasa mohon dibentuk paguyuban, kemudian diinventarisir aset-asetnya, jangan sampai nanti ada yang kelewatan, karena kalau sampai nanti sudah terbagi ternyata masih ada korban lain yang belum kebagian, ini kan bisa menjadi masalah belakang hari. Saya rasa itu. Ya, selamat pagi korban Makai di seluruh Indonesia. Ya, kita membaca di Kompas bahwa Kabar Reskrim dan juga ada di video bahwa Kabar Reskrim menganjurkan agar supaya korban-korban daripada robot trading, tentunya termasuk Makai ya, jadi untuk membentuk paguyuban. Nah, sebenarnya kalau korban-korban Makai ini sejak awal sudah ada paguyuban dan ada pengacara. Nah, masalahnya kan ini di grup WhatsApp lain, WhatsApp ini lain, tapi kita semua saling berhubungan. Nah, nantinya ke depan semua grup-grup WhatsApp itu ya mungkin kurang lebih kayak seperti di Mas Alex Channel ini kan korban-korbannya kurang lebih ada 460-an ya. Kemudian di Telegram, yang di YouTube, dan juga yang mendaftar di Google Form kurang lebih yang ngasih data itu ada 3.000. Nah, kemudian ada juga di grup Telegram, di WhatsApp. Nanti kita semua itu akan mengadakan meeting, kemudian kita gabungkan semua agar supaya tentunya dengan harus ada persetujuan ya, karena ada yang sudah jalan sendiri-sendiri seperti kemarin. Nah, kalau kita akan membentuk paguyuban sesuai dengan arahan daripada Kabar Reskrim itu sangat bagus sekali, dan dari awal tim Makai ini sudah membentuk ya, ada paguyuban dan sudah ada pengacaranya. Nah, masalahnya sekarang kami korban banyak bertanya, kan sudah dari tanggal 25 Oktober ini bagaimana selanjutnya nih kalau yang sudah ditangkap, kemudian disita asetnya dilelang, yaitu ada bayangan segera. Kemudian kita kalau misalnya kita bentuk ini, saya perkirakan korban Makai kurang lebih kalau kita bentuk paguyuban ini ya kurang lebih ada 3.000-an kita ini, ada 3.000-an kurang lebih 200 miliar lah gitu ya yang masuk data ke ketua tim dan ke grup-grup WhatsApp. Nah, untuk itu minta kepada kawan-kawan memang harus kompak, tidak bisa sendiri-sendiri seperti arahan daripada Kabar Reskrim. Nah, kalau misalnya paguyuban sudah terbentuk, itu gampang aja itu. Kalau misalnya mediasi tidak bisa mereka mereka hiraukan begitu, tim paguyuban yang berjumlah ribuan itu bisa langsung ke
payment gateway atau semua yang terkait yang menerima uang daripada Makai ini seperti yang dikatakan oleh pengacara kita. Jadi tidak bisa atau tidak ada yang cuci tangan, ya, atau lepas tangan. Jadi itu nanti kita akan serahkan kepada pengacara kita, ya, kalau hal ini. Nah, banyak kawan-kawan yang sudah tidak sabaran WhatsApp saya, kita obrak-abrik aja kantornya, apanya. Tapi saya bilang ya kita cari ya hukum mediasi dulu ya, supaya memang kalau memang sudah buntu beneran apa boleh buat gitu ya. Dan saya minta juga korban-korban minta juga kepada pihak-pihak yang menerima transfer uang daripada korban-korban, kalau saat ini diblokir ya jangan dibuka blokirnya. Jadi tolong juga pihak bank seperti BCA yang sudah blokir dan mediasikan dengan pihak multimedia untuk bekerja sama. Kita minta juga kepada Triusaha Berkat dan juga kepada Give Money, IKN, Inklusi Keuangan Nusantara untuk bekerja sama. Tetapi saya lihat pihak Give Money sampai saat ini yang diwakili oleh legal hukumnya Pak Ramos itu sangat bekerja sama dengan tim, sangat membantu tim, juga direkturnya. Jadi mereka sendiri yang mensomasi pihak Pintar Cari Uang kalau misalnya mereka tidak mau datang. Dan mereka sekarang saat ini juga masih berusaha untuk mediasikan pihak Pintar Cari Uang dan Benri untuk mengembalikan uang-uang korban-korban Makai ini. Ya, jangan sampai korban-korban Makai ini bertindak sendiri-sendiri seperti yang kita lihat di pihak robot-robot trading yang lain. Mereka mendatangi puluhan orang, sedangkan korban Makai ini ribuan orang ya yang sudah berkali-kali mau demo mendatangin. Tapi kita tetap supaya mencari jalan yang terbaik, karena pihak BNI pun yang di Surabaya dan TUB pun sudah membayar 20%. Dan kita lihat chat daripada pihak BNI dengan Bapak Hartono itu bahwa mereka membayar 20%. Dan juga pada waktu meeting juga TUB juga mengatakan itu kepada tim dan kita ada rekamannya. Nah, untuk pihak IKN mereka katanya lagi menghubungi pihak-pihak multimedia, PT Gerai, kemudian PT Gerai apa itu, ada lagi subnya OI apa gitu ya. Tetapi intinya tim sekarang ini tidak mau mencari lagi alamat seperti yang direferensikan oleh payment gateway. Biarkan perusahaan-perusahaan payment gateway itu yang mencari, karena kalau seperti kita yang cari kantornya tidak ada, kantornya bodong, nomor telepon tidak diangkat, rumah direkturnya sudah kosong. Jadi itu sangat menyita waktu. Tapi itu memang tetap ya kita akhirnya tahu sampai di mana muara daripada uang-uang korban ini. Karena memang pihak-pihak Makai ini, Triusaha Berkat, sangat pintar, licin, lihai dengan cara memutar-mutar uang dari PT ini ke PT itu, dari PT itu ke sana. Aduh, jadi betul-betul ini kerja berat daripada tim. Tetapi kita sudah mendapat bayangan. Kita tangkap aja, datangin aja pihak daripada penampung uang daripada ini, karena sebagian mereka juga ada yang blokir. Dan dari pihak mereka nanti akan mencari uang itu kemana. Yang jadi masalah kita kemarin ini kan misalnya kita ke Give Money atau IKN ke multimedia, atau multimedia kemana, atau IKN ke TUB atau Linkpedia. Kita semua ada bukti-bukti transfernya langsung dari Bank BCA atau BNI bahwa ini uang ke Linkpedia, ini uang ke IKN, ini uang ke Give Money. Ada semua bukti-bukti transfernya itu ada di tim. Dan kita usahakan agar supaya mereka juga bekerja sama. Karena kalau misalnya mereka tidak mau bekerja sama, tentunya ini akan memakan proses panjang di Bareskrim, mulai dari pelaporan, pengadilan, banding, ingkrah, pelelangan, aset, dan lain-lain kawan-kawan. Jadi itu memakan waktu yang lama. Dan untuk tim juga para merchant-merchant ini ketahui bahwa korban-korban yang tergabung dalam tim ini sangat banyak dan siap bekerja sama, daripada kita ada sebagian yang ingin anarkis apa itu, tapi itu tidak diperbolehkan karena kita ini negara hukum. Ya, jadi sudah berapa banyak yang mau mendatangi secara, tapi kalau mereka mendatangi secara kelompok apa begitu itu di luar daripada tim ya. Tapi kita nasihatkan, kita mencari jalan yang terbaik. Jadi kita lihat Give Money sudah melakukan hal yang terbaik, dan IKN juga ada meeting dengan merchant-merchantnya juga dan mengundang tim. Jadi itu yang kita ini. Jadi sisa Triusaha Berkat atau TUB yang di Surabaya yang tim harapkan agar supaya bisa juga mediasikan. Tapi kalau memang mereka mengatakan mau menempuh jalur hukum, dilaporkan aja atau bagaimana, itu
sangat mudah sekali ya untuk dilaporkan apa begitu. Tapi kita serahkan aja kepada tim di bawah Pak Krisnadi gitu. Karena tidak bisa mengelak bahwa uang-uang korban itu ada tanda bukti transfernya ke merchant-merchant atau ke payment gateway yang ada namanya di situ tertera. Jadi kita mau telusuri uang itu sebelum, kalau polisi gampang aja itu untuk menelusuri karena mereka memang ya sudah kerjanya, tapi tim menelusuri dan sekarang tim juga tidak mau untuk mencari sendiri dan biarkan payment gateway itu yang memanggil merchant-merchant mereka sub-subnya untuk meeting dengan tim. Karena ini sudah sesuai dengan arahan Kabar Reskrim seperti yang di video untuk membentuk paguyuban jangan sendiri-sendiri. Dan tim Makai ini semenjak Oktober sudah membentuk ya istilahnya beberapa kelompok yang terdiri dari ratusan, ribuan, dan itu nanti kita akan usahakan digabung semua agar supaya kita makin kuat lagi gitu ya. Itu aja yang saya mau sampaikan hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mensupport. Juga kita berdoa agar supaya tim juga bekerja tidak ada halangan. Selamat pagi kawan-kawan.